3 hari pelarian pasca pembacokan Ketua KPPS di Palembang saat hari pencoblosan, akhirnya oknum Linmas pelaku berhasil ditangkap setelah bersembunyi di rumah keluarganya. Peristiwa yang sempat menggemparkan warga Palembang di hari pencoblosan pemilu 14 Februari 2024 lalu akhirnya terungkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pidana Umum berhasil menangkap pelaku pembacokan Ketua KPPS. Pelaku Rio Ferlanda, 34 tahun, warga Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya. Selain mengamankan pelaku, oknum Linmas, petugas juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membacok Ketua KPPS. Dimiliki oleh Rio ke arah korban yang mengenai kepala korban. Itu mungkin tidak benar. Namun yang membenar. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak Kenano. Ya, Pak Kapolres, apa sebenarnya yang mendasari tindakan pelaku nekat melakukan aksinya membacok Ketua KPPS di hari pemilihan umum? Baik, Mbak Ana, dapat kami sampaikan bahwasanya yang mendasari atau motif daripada tindakan pembacokan yang dilakukan oleh tersangka saudara Rio Ferlanda adalah sakit hati, kemudian terlampiaskan dengan melakukan tindakan yang kurang terpuji, yaitu melakukan tindakan pembacokan kepada Ketua KPPS saudara RM Osa. Sakit hati atas alasan apa, Pak Kapolres, yang diungkapkan oleh pelaku? Jadi dapat kami sampaikan, Mbak Ken, pada siang hari pukul 11.00, istri daripada saudara tersangka itu, saudara Rio Ferlanda, mengantarkan saudaranya perempuan guna melakukan pencoblosan suara di TPS yang sama, yaitu TPS 27. Pada saat itu kondisi daripada istri tersangka Rio Ferlanda dalam kondisi hamil. Dan pada saat itu juga istri saudara Rio Ferlanda mengharapkan agar kiranya bisa didahulukan ketika ingin melakukan pencoblosan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Hal itu disampaikan kepada suaminya yang kebetulan petugas Linmas, kepada petugas KPPS yang ada. Namun diberikan penjelasan kepada petugas KPPS karena yang mencoblos bukan istrinya yang sedang hamil atau yang mencoblos adalah saudaranya, maka diharapkan saudaranya mengantri sebagaimana nomor urutan yang ada. Penjelasan inilah yang belum bisa diterima oleh saudara tersangka Rio Ferlanda yang pada akhirnya menyimpan rasa jengkel, rasa dendam, hingga pada akhirnya terjadi tindakan yang kurang terpuji, yaitu pembacokan tersebut. Artinya tindakan pelaku melancarkan aksinya ini terjadi di tengah-tengah proses pemilu atau pencoblosan sedang berlangsung di TPS? Jadi dapat kami sampaikan kepada Mbak Ken, bahwasanya tindakan pembacokan yang dilakukan tidak secara spontan saat jam yaitu jam 11, namun perasaan jengkel ataupun dongkol maupun dendamnya itu dilakukan pada pukul 21.00. Di mana pada saat itu Ketua KPPS saudara RM Osa yang kebetulan korban atas pembacokan tersebut sedang melakukan penulisan rekapitulasi penghitungan suara yang ada. Spontan tiba-tiba saudara tersangka Rio Ferlanda yang datang setelah saya melakukan isoma menghampiri saudara RM Osa yang sedang melakukan pencatatan tersebut dan seketika melakukan tindakan pembacokan pada korban saudara RM Osa. Dari mana pelaku memperoleh atau mendapatkan senjata yang digunakan untuk melakukan aksinya tersebut, Pak? Baik, senjata tajam atau golok yang digunakan pelaku diambil dari rumah tersangka, yaitu rumah saudara Rio Ferlanda, seketika setelah beliau melakukan kegiatan istirahat di rumahnya,
yaitu pada pukul 07.30. Kemudian beliau kembali lagi ke TPS untuk melakukan kegiatan pengamanan dan secara tidak terduga, saudara tersangka Rio Ferlanda ternyata sudah menyimpan sebilah golok yang disimpan di dalam tubuhnya, di dalam balik bajunya. Kemudian mendatangi korban, saudara RM Osa, dan spontan melakukan tindakan pembacokan. Oke. Bagaimana sebenarnya hubungan antara pelaku dan juga korban, Pak, selama ini? Selama ini tidak ada hubungan yang bersifat istimewa, jadi selainnya sebagai petugas dan penyelenggara pemilu, kebetulan petugas penyelenggara pemilu yaitu RM Osa juga warga yang tinggal di daerah Jalan Talangkrangga. Demikian juga saudara tersangka itu Rio Ferlanda juga hal yang sama, sebagai warga yang tinggal di Lorong Lebak Malang, Kelurahan Talangkrangga, Kecamatan IB atau Ilir Barat 1, yang notabene sebagai warga biasa juga. Oke, ancaman hukuman terhadap pelaku, Pak? Atas tindakan tersangka saudara Rio Ferlanda, yang bersangkutan tersangka kita persangkakan dengan ancaman pasal 351 ayat 2 KUH pidana terhadap perlakuan maupun tindakan yang telah dilakukan diancam dengan pidana selama-lamanya 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Haryo Sugihartono, Kapolres Tabes Palembang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.